Ya, kita kembali lagi ya di channel aku. Kali ini aku bakal podcast nih sama temen aku. Halo semuanya. Nah, kalian penasaran gak sih kita podcast tentang apa? Paling sih tentang berbaur karya sastra sih, tapi ada bersejarahnya gitu. Karena tuh belakangan ini kita baru banget nih nulis tentang buku tentang sejarah. Iya, benar banget. Penasaran kan? Lanjut aja langsung. Halo Aul. Halo Anggun. Aduh, udah lama banget nih gak ketemu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik. Kamu kayak mana nih kabarnya di rumah? Baik sih, baik. Baik, iya. Banget. Wah, kita harus baik-baik aja, guys. Iya, hidup karena harus berjalan ya. Bener banget. Bener. Apalagi kita nih semester berapa? Anggun? Semester 6. Bener. Udah masuk dikit semester lagi. tua kan. Iya, semester tua. Udah pikiran tuh udah kayak Udah setengah tahun ya kita di sini ya? Iya. Apa? 1,5 tahun lagi. 1,5 tahun. Oke. Aula, berhubung dengan tema podcast hari ini tentang karya sastra tapi berbau sejarah, aku mau nanya nih, kamu nih pernah nggak nulis di platform-platform di media sosial gitu, nulis tentang karya sastra ibarat novel, cerita gitu, pernah nggak? Kalau di platform sih aku dari SMP pernah nulis di platform Wattpad. Kan dulu juga pas aku SMP, Wattpad itu aplikasi yang paling banyak dibaca ya. Sampai sekarang pun aku masih nulis cerita fiksi di Twitter. Kalau sekarang disebutnya Alternate Universe ya, atau AU ya. AU. Iya, AU. Berarti itu tuh ceritanya tentang kisah-kisah modern apa masih ada sejarahnya nih? Waktu itu aku pernah nulis tentang apa ya? One shot itu apa sih sebutan Indonesianya? One shot, kayak sekali cerita Iya, gitu. sekali cerita gitu, narasi berarti ya. Narasi Tentang kejadian krisis 98. Iya. Itu tuh awalnya gimana tuh? Tertarik buat nulis itu? Ada pikiran kah apa sekedar cuma mau nulis aja gitu? Awalnya aku triggernya tuh gara-gara kemarin kan rame ya hashtag Indonesia Gelap ya. Iya, banyak yang demo juga kan mahasiswa. Nah, aku juga sempat waktu itu pernah baca novel judulnya Laut Bercerita karyanya Laila. Itu tuh latar belakangnya tentang krisis 98 juga. Nah, dari situ tuh aku kayak, aduh kenapa ya aku nggak coba nulis aja nih. Aku ungkapin rasa emosi aku lewat tulisan itu gitu. Tapi setelah kamu menulis sejarah ini nih, apa yang bikin kamu tuh kayak ngerasa kayak, oh kayaknya gue cocok nih buat sejarah selanjutnya, apa kayak udah cukup di sini aja gitu? Sebenarnya aku tuh tipe yang sebenarnya suka nulis yang realistis ya, kayak kehidupan sehari-hari atau drama-drama di sekitar kita. Cuma kalau sejarah gitu aku juga tertarik sih, kayak aku juga kan anak IPS ya. Iya. Tujuan aku masuk IPS itu sebenarnya karena aku suka sejarah. Iya, apalagi sejarah peminatan tuh aku suka banget mata pelajarannya dulu. Kalau dibilang sih aku bisa bilang cukup ini sih tertarik buat nulis cerita yang berlatarkan dengan sejarah Indonesia. Tapi itu membuat kamu kayak, aduh berat gak sih buat apa ya, nge-search gitu, buat nyarinya gitu, buat risetnya gitu? Risetnya ya. Jujur berat sih ya kan, apalagi kalau misalnya datanya kurang mencukupi kan. Kita kan nggak bisa kayak, walaupun ceritanya fiksi, data fakta-faktanya tuh juga nggak boleh fiksi juga, harus sesuai dengan kejadian nyata. Apalagi kan sangkut pautnya dengan sejarah. Sejarah kan ditulisnya sesuai fakta ya kan. Iya, kalau kesulitan sih alhamdulillah aku nggak pernah ngerasain seperti itu. Aku selalu kayak baca-baca berita atau koran atau apapun gitu yang berkaitan sama sejarah buat riset aku gitu. Oke. Oh ya nih, kan waktu pas semester 5 kita pernah nerbitin buku bareng tuh. Oh iya benar. Ya, nanti bukunya ada di sini nih guys. Nah, itu kan kita nulis tentang teks sejarah ya? Iya. Teks sejarah. Itu tuh menurut kamu nih Aul, ada nggak sih tantangan atau perbedaan ketika kamu nulis sejarah yang ditugaskan untuk diterbitkan buku itu sama kamu tuh pas nulis yang cerita fiksi itu? Pasti ada sih. Pas kemarin tuh kita nulis sejarah tentang nama tempat ya, nama tempat atau nama daerah. Kalau itu sih kan aku jatuhnya kayak wawancara gitu kan ya, wawancara seorang kayak juru kunci atau orang sesepuh di daerah tersebut. Jadi kayak lebih akademis aja bahasanya. Kalau fiksi kan kita bisa bebas ya, apalagi kita cantumin karakter-karakter sesuai yang kita mau. Menurut aku sih bedanya kayak kalau di fiksi lebih bebas, kalau di kayak buku ini
harus lebih kayak agak kaku sedikit gitu. Apa itu menjadi tantangan terbesar kamu pas nulis itu? Kayak tantanganku kayak lebih apa ya, lebih menghambat gitu, apa gimana? Tantangan buat risetnya atau apa? Apa aja pas apa kamu aja? mulai switch ke nulis yang ini? Aku sih mikirnya apa ya, kalau ada tantangan aku cobain. Iya. Tipikal orang yang Ada cobaan ada dicobain. cobain ya, bukannya dihindarin ya. Iya, kan kayak buat challenge diri sendiri gak sih? Kayak stuck nih, bosan idenya ini aja, ya Sih, kan? benar sih. Apalagi sekarang jarang banget nggak sih orang-orang yang nulis sejarah Iya, gitu. bener. Kalau bukan karena Indonesia lagi viral-viralnya nggak sih? Apalagi katanya kemarin ada isu mau ditulis ulang ya tuh sejarah Indonesia. Kalau Itu sebenarnya tuh ditulis ya. Apa Baik tertarik itu. buat kontribusi ditulis Aduh, ulang? boleh nih kayaknya ya, jadi ide kayaknya ya. Boleh ya, boleh Boleh. banget ya. Oh ya, waktu zaman pas kita nerbitin buku juga, kamu bilang sempat ada juru kunci ya. Itu apakah kamu mewawancarainya tuh dengan bahasa yang formal, apa tetap informal gitu? Aku informal sih waktu itu karena emang kayak udah apa ya, orang tua aku tetanggaan juga kayak kenal gitu kan. Jadi ya kita cuma kayak minta aja wawancarain kayak biasa gitu loh. Oke, tapi kita balik lagi nih ya ke naskah yang kamu tulis gitu. Waktu pas kamu tulis naskah tentang peristiwa 98 itu, banyak gak itu kayak yang baca dan responnya itu sangat-sangat setuju gitu? Waktu itu aku nulis itu set ending sih, Ya. endingnya berakhir tragis. Iya, Oh, berarti sama kayak Mas Laut ya? Iya, pembacanya jadi pada, aduh kok kak nulisnya gini, endingnya gini, nangis nih aku kak. Oh, jadi malah sedih ya? Iya, jadi pada sedih. Soalnya kalau kan sekali lagi aku bilang aku realistis ya, jadi aku mikir kalau dibuat bahagia tuh kayak agak gitu loh, kayak kurang nampol. Oh, berarti suka genre yang sad Iya, ending ya? sad ending. Ah. Iya. Itu Boleh dia. juga sih, boleh sad ending juga. Kayak oke Aul, berhubung ini udah berapa ya, mungkin udah mau hampir setahun kita nerbitin buku tentang sejarah. Kamu tertarik lagi nggak kalau misalnya kamu tuh mau nulis gitu, tapi bab yang bener-bener entah itu novel atau cerita yang gimana, kamu tertarik gak sih sebenarnya? Tapi kayak yang full tentang sejarah gitu. Oh gitu ya. Kalau aku sih waktu itu kan aku juga pernah baca Bumi Manusia ya karenanya Ramadhan. Itu juga aku sebenarnya tertarik tuh, kayak penasaran sama kolonial, zaman Indonesia kolonial sama sekarang itu kayak mana. Sebenarnya tuh sejarah Indonesia banyak yang bisa kita teliti buat lebih jauh lagi. Cuma kayak sekarang tuh orang-orang kayak pada males gak sih, kayak ketinggalan zaman atau ini ya kan. Padahal tuh letak serunya tuh di situ. Iya, kayak Gadis Kretek itu juga seru tuh, kayak tentang perkembangan pabrik kretek di Indonesia, sejarahnya ya kan. Jadi kita tahu tuh nggak langsung ujuk-ujuk. Sekarang kan kretek kan modern semua ya. Iya. Kalau di Gadis Kretek itu kayak di filmnya, ininya tradisional. Jujur sih tertarik aku karena referensi baca aku tuh rata-rata tentang karya sejarah, sastra sejarah gitu semua. Bagus sih memang sih. Tapi kayak mungkin menjadi PR-nya adalah risetnya sih. Iya, pasti. risetnya. Kudu Apalagi riset banyak mendalam, gitu ya kan? Apalagi banyak situs-situs yang udah nggak bisa Iya. diakses kan. Iya sih, bener sih ya. Tapi menurut kamu tuh suatu karya yang bertema sejarah itu tuh sebenarnya dia memang pure menuliskan fiksi atau memang ada kritik sosialnya sendiri sih dari itu? Sejauh yang karya-karya sastra yang aku baca tuh pasti selalu nyelipkan Menyelipkan teman-teman. kritik sosial ya kan, kayak Bumi Manusia itu penindasan terhadap kaum pribumi, terus Gadis Kretek kayak juga penindasan pribumi juga, terus kayak rata-rata sih kritik sosial ya, kayak kan ada orang bilang sejarah ditulis oleh pemenang ya kan. Betul. Rata-rata karya sastra yang aku baca tuh dari sudut pihak tertindasnya malah. Gitu. Iya sih, kebetulan aku juga baca Bumi Manusia dan Laut Bercerita juga memang dari POV dari si yang Iya tertindas kan, sih. dari tertindasnya. Cukup menarik ya ternyata ngebahas tentang Bener. karya sastra yang bersejarah ini. Wah, ternyata bener-bener menarik gitu. Anggun tertarik? Kalau aku sih jujur gimana ya? Jujur aku tuh tipikal orang yang maunya berimajinasi gitu. Ada research gitu kan. Lebih suka fantasi Iya, ya? karena Paham. lebih suka cerita yang di luar nalar gitu. nalar. Bukan di luar nelur ya. Benar banget. Ya itu tuh kayak
lebih apa ya, yang nggak masuk akal kita masukin akal. Iya, masuk akal. Iya, takutnya kalau misalnya dipaksain masuk sejarah, risetnya kurang, iya, takutnya blunder. Iya, blunder. takutnya. Ya, kemarin juga gitu, pas kita mau nerbitin yang buku sejarah, risetnya juga nggak main-main, karena kan aku kan juga bukan orang sini kan. Iya, Jadi pendatang. Jadi benar-benar harus cari yang benar pakar-pakarnya untuk fakta nggak nih namanya, kenapa dinamain ini. Valid nggak nih? Takutnya nanti ada yang dipublish kan, ada yang komen ini nggak bener. Iya. Ya amuk deh kita. Iya, gitu banget. Halo, udah segitu aja sih pembahasan kita tentang karya sastra yang bertema sejarah ini, dan ketertarikan ternyata benar-benar sangat tertarik banget. Aul benar-benar tertarik dan dia benar-benar apa ya, menginvest ke sejarah tuh secara risetnya gitu, bagus sih. Sampai jumpa lagi di konten aku berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Jangan lupa nulis karya sejarah ya.